Nggak ada ya Pak? Ah. Bapak izin ini boleh nggak saya speaker? Karena saya lagi live nih. Tapi kalau nggak diizinkan saya nggak speaker. Oh, boleh di speaker ya? Oke, izin. Oke. Soalnya teman-teman lagi nonton nih karena semuanya khawatir lenyapnya Kamboja menyalalah Serbia. Ini semua pada ketakutan Pak komennya Pak. Maksudnya ini apa nih? Ceritanya gimana? Karena ini di Serbia mereka tidak melalui PAP ke KP2MI, mereka khawatir terjadi sesuatu. Kalau itu memang legal, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau ilegal kan kita bisa memberikan edukasi ke masyarakat luas, Pak. Itu intinya. Oke. Jadi gini, jadi langsung aja ya? Langsung aja, Bapak. Oke, jadi gini, kalau lihat undang-undangnya ya, Undang-Undang 18 tahun 2017 itu kan memang mengatur perlindungan pekerja migran kita, ya. Siap. Di pasal 31 itu disampaikan bahwa pekerja migran kita bisa bekerja ke luar negeri itu asal memenuhi 3 syarat. Jadi suatu negara itu bisa memenuhi syarat sebagai negara penempatan PMI kita ada 3. Pertama, negara itu memiliki undang-undang perburuhan yang melindungi pekerja migran dari luar negaranya. Satu. Oh, siap. Ya, kedua, negara kita dengan negara mereka itu ada perjanjian kerjasama penempatan. Ya, yang ketiga, negara tersebut memiliki perlindungan sosial, jaminan kesehatan, dan perlindungan kecelakaan kerja dan sebagainya. Nah, 3 poin ini itu semuanya pilihannya dan garis miring atau. Jadi, meskipun misalnya kita belum ada kerjasama penempatan dengan Serbia, sementara di sana mereka sudah memiliki undang-undang perlindungan pekerja migrannya, pekerja migran asing ya maksudnya ya. Kemudian juga mereka memiliki asuransi kesehatan, asuransi dan semuanya. Mereka bisa saja memberikan job order kepada siapapun pekerja migran dari seluruh dunia. Nah, kita di dalam negeri Indonesia nggak punya hak juga melarang pekerja kita untuk berangkat ke sana, mentang-mentang kita belum memiliki MOU, belum ada kerjasama. Oke. Kasus yang sama seperti Kamboja. Kamboja itu memang tidak ada MOU kerjasama. Oke, siap. Kan? Iya. Tapi bisa saja dia sudah punya undang-undang yang memang mengatur perlindungan untuk pekerja migran dari luar negeri, atau dia memiliki asuransi terkait dengan perlindungan atau kesehatan lah, asuransi apapun lah gitu ya. Nah, itu kalau salah satu terpenuhi mereka boleh. Nah, yang tidak dibolehkan di Kamboja itu adalah bekerja di sektor yang tidak sesuai dengan aturan di kita. Aturan di kita ini adalah sektor yang di sini dianggap ilegal, yaitu judi. Judi kan peraturannya kan memang nggak boleh. Nah, kebetulan dia kerja di sana. Itu yang sebenarnya yang kita minta untuk tidak dilakukan. Tapi kita tidak bisa melarang mereka berangkat kemanapun, termasuk ke Serbia. Nah, Serbia itu, kalaupun ada yang berangkat, ada 2 kemungkinannya. Mereka berangkat karena memang ada panggilan, karena dia adalah pekerja migran Indonesia perseorangan. Yang karena profesionalismenya, misalnya dia ahli komputer, dia ahli Android, dia ahli IT, dia ahli hukum, dia dipanggil pakai email, dia ditawarin gaji 100 juta, 200 juta sebulan misalnya, kan bisa saja. Oh, benar. Dan mereka bisa berangkat tanpa melalui KP2MI, melalui perusahaan kan, karena mereka langsung di perseorangan. Ya, nah kalau yang kemudian mereka berangkat ke Serbia karena ada job order atau panggilan atau misalnya iming-iming, seyogyanya mereka harus melalui PT di sini atau agen atau P3MI, karena dengan begitu mereka nanti akan mengikuti secara prosedur. Mereka punya paspor sudah pasti, mereka harus punya visa kerja dulu, ya visa kerja harus diterbitkan di Indonesia. Nggak boleh visa kerja diterbitkan di negara sana, karena dengan begitu kita bisa meyakinkan kepada pekerja migran kita bahwa mereka memang benar diterima kerja di sana. Dan yang ketiga yang penting, ada kontrak kerjanya. Nah, kalau yang teman-teman sekarang ini mungkin sudah terlanjur ke Serbia, dugaan saya mungkin mereka itu teriming-imingi oleh janji-janji yang kemudian memberangkatkan mereka tanpa melalui perusahaan.
tapi bukan juga sebagai tenaga profesional yang tadi saya bilang tadi persorangan, ya kan? Nah, mereka inilah yang kemudian berangkat, kemudian hanya mengandalkan paspor dan visa kunjungan singkat, visa wisata. Oh iya Pak, cuma 3 bulan soalnya visanya Pak. Visa wisata itu rata-rata berlaku 90 hari. Oh ya kan? betul. Setelah 3 bulan, maka visa itu akan tidak berlaku lagi. Apa yang terjadi? Mereka nggak mau balik ke Indonesia karena kan biaya besar. Udah gitu ribet balik lagi kan. Jadi mereka overstay. Nah, selama menunggu 3 bulan tadi atau setelah overstay tadi, mereka kemudian masuk ke perusahaan. Ada perusahaan-perusahaan yang kemudian bisa mempekerjakan mereka berbaik hati, visa mereka diurus untuk dikonversi menjadi visa kerja. Tapi itu kecil kemungkinannya. Kalaupun ada itu ya mungkin ya 1 di antara 100 lah. Kalaupun itu terjadi, apa yang kemudian konsekuensinya? Mereka tetap tidak terdaftar di Sisco P2MI di pemerintah. Mereka nggak memiliki BPJS Ketenagakerjaan, mereka juga tidak memiliki asuransi dan sebagainya, dan mereka nggak terdaftar. Kalau terjadi sesuatu dengan mereka, bahwa mereka kemudian nanti katakanlah kontraknya dilanggar, kerjanya harusnya cuma 8 jam jadi 24 jam sehari, pemerintah nggak tahu menahu apa yang terjadi di sana. Makanya inilah kita selalu mengedukasi, sosialisasi kemanapun, melalui media manapun, kalau ke luar negeri itu harus terdaftar, kemudian harus dengan syarat-syarat dokumen yang lengkap. Dan yang paling penting kalau dia melalui perusahaan atau P3MI, mereka nanti ada yang namanya PAP yang tadi dibilang oleh Mbak Yuni. PAP sekarang namanya OPP, orientasi pra pemberangkatan. Di situ nanti akan disampaikan sangat jelas sekali. Kerjanya kayak apa, budaya negaranya, kontraknya seperti apa, bagaimana nanti di sana bahasa dan sebagainya. Itu semua diberikan dalam beberapa waktu berhari gitu ya, supaya mereka itu siap berangkat di sana. Nah, edukasi ini memang kita lakukan secara masif. Tapi mungkin ada saja orang-orang yang memang sudah tahu ada informasi tersebut, tapi tetap kekeh berangkat karena tadi iming-iming yang katakanlah gampangnya, orang Indonesia itu kan apa-apa pengennya shortcut, pengennya semua serba instan, nggak mau kerja keras, maunya tuh gampang aja. Saya yang penting lulus SMA atau lulus D3 berangkat. Kemampuan bahasamu apa? Nanti sambil belajar. Kemampuan teknismu apa? Nggak punya, nanti bisa sambil jalan. Nggak bisa begitu. Di negara-negara itu semuanya serba orang terampil. Jadi sampai sana nggak laku dia. Udah akhirnya apa? Luntang-lantung ke sana kemari, nggak jelas. Kemudian abis itu dia akhirnya apa? Ya udah berpindah-pindah. Ya untung kalau mendapat majikan yang bagus, dia bisa diangkat bekerja dan dia resmi. Kalau enggak, ya dia jadi masuk nanti skemanya perdagangan orang. Kira-kira gitu, Miss Yuni ya. Jelas banget. Wah, gamblang banget ini ilmu baru bagi saya secara pribadi, di mana apa ya Pak ya? Karena saya secara pribadi, karena dulu saya adalah mantan agent ya. Jadi saya terbiasa dengan prosedur-prosedur yang ada ya, dengan mengatakan PAP atau OPP itu bagi saya itu benar-benar yang jalur pemerintah, karena bagaimanapun juga kita ke luar negeri harus mendaftarkan diri kan Pak, seperti yang tadi. Kalau terjadi sesuatu, biasanya pemerintah kalau nggak dikabari nggak tahu. Nah, banyak sekali masyarakat menyalahkan. Sedikit saya tambahkan begini Pak. Ini mudah-mudahan didengar oleh semua yang ngikutin YouTube-nya Miss Yuni ya. Oke, siap Pak. Jadi gini, jangan dianggap pemerintah itu kalau misalnya disuruh para pekerja ini mendaftar seolah-olah pengen ditarikin duit, dimintain duit, dipersulit. Enggak. Itu hanya sebatas pendataan.